Oke, halo apa kabar teman-teman semuanya? Saya ucapkan selamat untuk Anda yang sudah menyelesaikan rangkaian training digital marketing fundamental 7, 8, 9. Oke, jadi ini merupakan video recap atau video summary training di akhir. Karena Anda sudah menyelesaikan rangkaian training itu dari awal sampai akhir, Anda sudah menyelesaikan assessment-assessmentnya. Nah, sekarang kita waktunya men-summarize. Jadi kalau nanti Anda ada yang lupa dan lain-lain, nah ini summary-nya. Oke, jadi yang pertama, di digital marketing training fundamental ini yang kita bahas adalah trik menggunakan digital marketing untuk dapatkan lebih banyak calon pembeli dan penjualan. Kuncinya gini, ya kan? Lebih banyak calon pembeli dan penjualan. Kalau kita mau jualannya meningkat, harus lebih banyak calon pembelinya dulu, ya kan? Kalau kita calon pembelinya aja nggak ada, gimana mau ada penjualan? Sepakat ya? Nah, itu yang kita bahas. Nah, tanpa perlu spamming dan jadi jagoan dalam semua hal teknis. Nanti teman-teman bisa pilih poin mana yang mau teman-teman fokusin. Oke, nah kurang lebih ini yang kita bahas, ada 3 poin penting. Oke, yang poin pertama adalah teman-teman perlu paham, yang udah kita bahas adalah poin fundamentalnya. Jadi di digital marketing fundamental for growing your business, apa sih strategi digital marketing yang paling fundamental untuk growing your business? Jadi yang pertama yang udah kita bahas itu adalah Anda membawa sebanyak mungkin warganet atau orang-orang yang masuk, orang-orang yang ada di luaran sana, ke communication channel Anda. Jadi orang-orang yang ada di Facebook kah, di Instagram kah, di YouTube kah, di channel-channel yang lain, di WhatsApp kah, di manapun itu, Anda bawa ke own communication channel. Jadi Anda bawa ke communication channel Anda sendiri. Tujuannya apa? Supaya nanti Anda bisa edukasi mereka tentang produk ataupun peluang yang Anda miliki. Oke, setelah Anda edukasi mereka, nanti proses selling itu akan terjadi di situ. Nah, yang kedua, gimana caranya membuat target market Anda jadi bersedia untuk dijualin? Oke, karena orang-orang, kita udah tahu nih faktanya adalah orang-orang yang ada di internet itu 86% nggak siap untuk beli. Makanya kita perlu melakukan edukasi. Apa yang membuat mereka mau menerima edukasi dari kita? Tadi, kita bawa masuk mereka ke communication channel kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang tadi, ya poinnya adalah Anda bikin bait Anda sendiri. Oke, jadi misalkan, kalau misalkan bait-nya Anda itu mau ngundang mereka ke event Anda, jadi Anda bikin open table kah, mungkin Anda bikin stand promosi kah, Anda undang mereka ke sana, nanti kalau mereka ke sana mereka dapat voucher apa dan lain-lain, itu contohnya. Atau memang Anda grow, tadi kalau saya pakai landing page, di landing page itu ada halaman yang untuk nge-generate traffic, terus ada halaman yang selling, halaman jualan. Jadi saya bawa masuk sebanyak mungkin orang ke halaman yang dimana saya generate traffic, terus abis itu saya bawa ke halaman penjualan. Nah, di halaman penjualan itu kita jualan. Atau kalau Anda mau pakai sosial media, Anda bawa masuk sebanyak mungkin orang ke akun tempat Anda nge-generate traffic dengan cara create content and push traffic di situ. Terus yang berikutnya adalah Anda sisipin edukasi-edukasi Anda tentang produk Anda. Jadi Anda promosiin akun jualan Anda. Jadi ketika dia nyampe di sini nih, dia udah siap untuk menerima informasi dari Anda di akun untuk Anda generate traffic. Nah, apalagi kalau misalkan dia sampai mau ngelihat akun jualan Anda nih. Jadi kalau misalkan dia sampai ngelihat akun jualan Anda, dia mau follow akun jualan Anda, karena kan tadi di tempat Anda create content and push traffic ini, misalkan ada hari pertama Anda, ya bukan hari pertama, maksudnya dalam seminggu itu ada 7 hari nih. Nah, di 2 harinya, di 2 harinya itu Anda mempromosikan akun jualan Anda nih. Kalau dia follow akun jualan Anda, artinya dia ada di dalam kondisi siap untuk dijualin, karena memang dia siap untuk menerima informasi tentang produk ataupun peluang yang Anda miliki. Ataupun layanan yang Anda miliki. Simpelnya gambarannya kurang lebih kayak gitu. Jadi di akun yang tempat kita generate traffic, nah di sini memang proporsi jualannya nggak banyak. Tapi kalau di akun tempat kita jualan, ini proporsi jualannya banyak di sini. Ini bisa 80% atau 70% isinya tuh selling. Edukasi yang ke arah selling. Kalau di sini lebih ke kontennya konten umum. Yang akun untuk generate traffic. Karena itu your own communication channel. Jadi communication channel Anda sendiri itu bisa memang tempat untuk generate traffic, atau memang Anda bisa arahkan orang untuk nyimpen kontak personal Anda. Nah, di kontak personal Anda ketika Anda update status dan lain-lain, dia akan teredukasi.
Oke. Yang ketiga yang kita bahas adalah, oke, Anda udah punya bait Anda. Nah, pertanyaannya gimana caranya menjangkau orang-orang yang warganet tadi untuk ngelihat bait Anda. Oke, karena mereka nggak akan tertarik dengan bait Anda, dengan lead magnet Anda, kalau mereka nggak ngelihat ini. Nah, cara yang pertama bisa jadi adalah kita tadi, cara pertama itu create konten dan push traffic. Kita bikin konten, nah kita masukin traffic ke situ. Kalau pakai cara yang free misalkan, ya kita create kontennya yang banyak, terus kontennya kita optimasi dengan deskripsinya dan lain-lain. Atau kalau misalkan Anda punya budget lebih, ya udah, ini yang tempat Anda generate traffic itu di campaign supaya orang banyak follow dan lain-lain. Oke, yang kedua, cara untuk menjangkau target market Anda. Nah, Anda juga bisa pakai program rekrut partner atau rekrut agent atau rekrut affiliate. Nah, itu prosesnya lebih simpel lagi tuh, karena ketika Anda rekrut partner atau rekrut agent, nah yang kemungkinan besar yang akan mereka inform atau yang akan mereka promosikan adalah orang-orang yang memang udah kenal sama mereka atau orang-orang yang ada di lingkungan mereka. Jadi itu tuh udah lebih pendek prosesnya. Oke, udah lebih pendek prosesnya. Jadi ini merupakan salah satu cara yang worth it sekali untuk kita lakukan ya dengan cara kita rekrut partner atau memang rekrut agent. Jadi kalau di bisnis Anda ada program rekrutmen partner, nah itu perlu Anda lakukan. Oke, karena itu si partner Anda itu akan membantu promosi ke orang-orang yang mereka kenal tapi Anda nggak kenal. Misalkan contohnya nih, Anda partner saya ya. Oke. Ada orang-orang yang Anda kenal, oke, mungkin orang yang Anda kenal itu butuh produk saya, tapi saya nggak kenal sama dia. Nah, kalau Anda partneran sama saya dan Anda mempromosikan produk atau layanan saya, dia akan ngelihat itu, oke, lewat Anda, dan nanti ketika ada transaksi penjualan di situ ada komisi, gambarnya kurang lebih kayak gitu, atau ada fee. Oke, yang keempat, nah itu pakai paid ads. Nah, paid ads itu atau pakai iklan itu sebenarnya tuh cara yang paling akhir, cara yang paling belakang. Nah, dan saya pun biasanya kalau untuk ngedirect orang untuk iklan itu adalah orang-orang yang udah pernah interaksi sama saya supaya itu lebih ya apa namanya trust-nya lebih kebangun, interest-nya lebih kebangun, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Oke, nah kira-kira dengan Anda menguasai 3 hal ini dan Anda tahu 3 hal ini, oke, Anda jadi bisa nggak sih untuk menambah lebih banyak calon pembeli yang nanti pada akhirnya berujung kepada penjualan tanpa perlu spamming dan tanpa perlu jadi jagoan dalam semua hal teknis. Kalau menurut Anda bisa melakukan itu dengan Anda menguasai 3 hal ini, oke, so pastikan Anda mengerjakan assessment yang ada. Oke, saya minta Anda untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada sebelum Anda masuk ke next step. Karena di next step itu kita akan bahas lebih dalam lagi, akan bahas lebih detail lagi perihal teknis-teknisnya. Misalkan nyusun account Anda kayak gimana, gambarannya kurang lebih seperti ini. Contohnya nih, oke, melakukan sosial media prospecting kayak gimana? Oh ya, tadi di sini saya lupa ada bahasan. Satu adalah kita bisa melakukan tadi setelah paid ads, kita bisa melakukan yang namanya sosial media prospecting. Nah, itu nanti lebih detail akan kita bahas di modul setelah ini, sosial media prospecting dan marketing. Oke, susun postnya dan lain-lain. Terus habis itu ada Instagram marketing, YouTube marketing. Terus banyak lah ya konten marketing, bikin landing page kalau untuk Anda yang perlu pengen punya landing page dan lain-lain. Modulnya udah ada semua di situ. Oke, Anda hanya tinggal perlu kerjakan tugas-tugas dan assessment sebelum Anda masuk ke next step. Sampai ketemu di agenda berikutnya dan di training-training yang lain. See you dan thank you. Bye-bye.